Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, pagi ini kita diberikan kemudahan untuk bisa membuka hari kita dengan satu kebaikan dan amal yang saleh, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita dan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, kemudian seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali, dan kepada siapapun dari umatnya yang mengikutinya dengan cara yang benar sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarih Kitab At-Tauhid. Pagi ini kita akan melanjutkan dalam pembahasan babun ma jaa fi ruqa wa tamaim, bab yang datang menjelaskan tentang ruqyah atau jampi-jampi dan ajimat. Nah, pagi ini kita akan membaca hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam pembahasan ini, yaitu pada halaman yang ke-82 dari kitab ini, di mana al-muallif membawakan sebuah hadis ya di dalam bab ini adalah wa an Abdullah ibni Uqaim marfu'an, dari Abdullah ibnu Uqaim marfu'an, ya, tersambung ya, kepada Rasulullah SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan harapannya, hatinya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan serahkan urusan padanya, maka dia akan sangat bergantung kepada benda tersebut. Hadis ini rawahu Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di dalam beberapa makna daripada hadis ini, mengawali dengan siapa yang dimaksud dengan Abdullah ibnu Uqaim. Dia, kata Syekh Shalih Fauzan, wa yukanna Aba Ma'badil Juhani, digelar atau diberi kunyah Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi, ya, adraka zaman Nabi SAW wa la ya'rifu annahu sami'a min, ya, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yu'rafu annahu sami'a min, tidak diketahui bahwa dia mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an artinya ay muttasilan ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna man ta'allaqa syai'an ay iltafat qalbuhu anillah, bahwa hatinya itu selalu terpaut ya kepada selain Allah. Nah, iltafat qalbuhu anillah ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu, di mana hati dia tersandar kepada selain Allah, kepada benda, kepada sesuatu, dan kemudian dia meyakini pula bahwa benda itu bisa mendatangkan manfaat atau benda itu bisa menolak mudarat. Ini namanya man ta'allaqa syai'ah. Maka kita ini tidak boleh bergantung melainkan hanya kepada Allah. Orang yang tidak bisa menata hatinya
bahwa dia ketergantungannya sangat tinggi kepada selain Allah, itu hati-hati. Ya, ini akan Allah serahkan urusan kita padanya. Tidak ada yang bisa ya kita harapkan di dunia ini melainkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita bantuan dan seluruh apa yang kita butuhkan melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka pantaslah ya bagi kita masing-masing untuk menyerahkan urusan kita kepadanya, dan hanya kepada Allah lah kita tempat bergantung. Ikhwah fillah rahimakumullah, makna wukila ilai ay wakkalahu Allah ila dzalika syai', maka Allah akan serahkan urusannya kepada benda tersebut, allazi ta'alluqahu min duni wa khazalah, yang mana dia bergantung kepadanya ya selain kepada Allah. Ya, inilah yang akan menjadi perkara besar. Seperti yang kita sebutkan dalam bab ini, bab sebelumnya. Ya, seperti bergantung kepada ajimat, ya kan? Kepada jampi-jampi, ya, kemudian kepada jimat-jimat ya yang dia yakini itu bisa membawa manfaat atau menolak mudarat, atau bergantung kepada pelet yang bisa membuat rumah tangganya ya langgeng, kasih sayangnya tumbuh. Ya, ini tak akan mungkin akan bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Maka apapun yang menjadi tempat kita bersandar selain kepada Allah, maka Allah akan serahkan urusan kita kepadanya, dan Allah akan ya menyerahkan itu, dan Allah akan membebaskan dirinya dari hambanya itu. Oleh ikhwafillah rahimahullah, sekali lagi kita bisa memahami bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh di dalam hidup ini bergantung melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini bagaimana? Qala hadza hadisun wajizul lafzi. Ini hadis yang sangat singkat. Ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Hadisnya sangat singkat. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, azimul faidah. Namun faedahnya sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu keistimewaan disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami' al-kalim. Ungkapan yang padat ya, memiliki makna yang dalam. Di mana hadis ini sangat singkat tetapi faedahnya sangat besar. Yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna maltafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in yarju minhu an-naf' aw daf'a ad-durr wakalahu Allah ila dzalika syai'il ladzi ta'alluqahu. Ya. Ikhwafillah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapapun yang hatinya terpaut kepada sesuatu atau perbuatannya terpaut, ya contoh hari ini misalnya ya seperti bilang, kalau saya tidak bisa merokok, tidak bisa mikir. Kalau saya nggak merokok, nggak bisa kerja, nggak bisa konsentrasi. Ini adalah ketergantungan hati kepada selain Allah ini. Kok bisa ungkapan ini keluar? Gitu. Saya nggak bisa bekerja kalau nggak ngerokok. Atau saya nggak bisa konsentrasi kalau nggak minum kopi, dan seterusnya. Masih banyak ungkapan-ungkapan yang lain. Kita tidak bisa beribadah melainkan ya atas pertolongan Allah, kan begitu. Kita tidak akan mendapatkan prestasi ini melainkan ya pemberian dari Allah. Kita tidak mampu melakukan seluruh ketaatan melainkan atas taufik dari Allah. Ini baru benar. Tapi kalau kita katakan, saya tidak bisa mikir kalau nggak ngerokok dulu, saya nggak bisa ya menulis atau nggak bisa membaca kalau kita tidak merokok dulu, dan seterusnya. Saya tidak akan mendapatkan solusi dari masalah-masalah agama ini kalau tidak merokok dulu. Nah, ini perkara-perkara yang tidak pantas, ya. Perkara-perkara yang kemudian adalah hal-hal yang di mana kita menunjukkan diri kita sangat lemah sekali.
Maka apabila seseorang bergantung hatinya, ya, kemudian perbuatannya atau kedua-duanya selain kepada Allah, dan kemudian dia mengharapkan manfaat dari benda yang ia yakini itu atau bisa menolak mudarat, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusannya kepada benda yang mana ia menggantungkan dirinya itu. Bayangkan, takutlah kita kepada Allah Azza wa Jalla semata. Besarkan ya harapan kita hanya kepada Allah. Tumbuhkan ya harapan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Faman ta'allaqa billah, barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, kafahu, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Wa yassara lahu kulla asirin, dan Allah akan mudahkan setiap yang sulit. Jadi doa di mana kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu adalah yang pantas untuk kita selalu ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah yang bisa menolong kita, dan dialah Allah sebaik-baik wakil bagi kita, jangan yang lain. Ya. Kekuatan kita tidak akan mungkin ya, kita dapatkan melainkan bersandarnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, wakalahu Allahu ila dzalikal ghairi wa khadalah, Allah akan serahkan urusannya. Ya sudah, berarti dia berharap kepada benda itu, sudah biarkan benda itu yang mengurusnya, dan bahkan menghinakannya. Bayangkan, lihat, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan perkara yang sangat menyimpang ini. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan babun ma jaa fi ruqa wa tamaim. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan anna fihi an-nahya wa tahzira, di dalam hadis ini terdapat larangan, terdapat peringatan, minat ta'alluqi ala ghairillah, bergantung kepada selain Allah, fi jalbil manafi' wa daf'idul madar, di dalam mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dilarang di dalam agama kita bergantung ya selain kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita mengharapkan sesuatu, arahkan fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat sulit, di paling pertama kali yang ia lakukan adalah mengharap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan di perang Badar, di mana Nabi SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan meminta kepada Allah dengan serius. Bahkan para sahabat menilai, ya Rasulullah, Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Nabi SAW yakin Allah akan membantunya. Tapi begitulah tauladan yang Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, jika seandainya manusia ini, makhluk-makhluk ini engkau kalahkan dan hancurkan, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi setelah ini. Ya subhanallah. Ini harapan yang besar, Allah berikan pertolongan kepadanya, dan Allah kemudian memberikan pertolongan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ma yustafadu min hadis, terakhir apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi, faedah-faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, an-nahyu anit ta'alluqi bighairillah, terlarangnya kita untuk bergantung kepada selain Allah. Bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepadanya, tidak boleh kepada selain Allah SWT. Pada perkara-perkara yang kita mampu untuk minta tolong kepada manusia boleh, tapi perkara rezeki, perkara ajal, perkara kehidupan, perkara yang tidak mungkin dia untuk dirinya sendiri saja nggak mungkin melakukan itu, apalagi untuk orang lain. Untuk apa kita bergantung kepadanya? Untuk apa? Maka itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukup hanya berharap kepada zat yang tak pernah mengecewakan makhluknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak pernah mengecewakan daripada makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua,
wujubut ta'alluqi billahi fi jami'il umur. Wajibnya kita bergantung hanya kepada Allah dalam seluruh urusan kita, dalam seluruh perkara-perkara hidup. Sekecil apapun perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, maka wajib untuk menggantungkan harapan itu kepada Allah semata. Wajib untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dan menjalankan dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala bentuk-bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah yang bisa kita petik, bayanu madarratis syirki wa su'i aqibati. Menjelaskan tentang bahaya syirik dan buruk akibat dari syirik tersebut. Nah, ini bahwa hadis ini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan dan buruknya akibat atau kesudahan bagi dia. Buruknya kesudahan bagi dia. Nah, yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amali, bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Annal jazaa' min jinsil amal, apa yang dilakukan dia akan menuai. Jelas ya? Apa yang ia tanam maka dia akan menuai. Jelas ya? Dia menanam, dia akan menuai. Maka ketika kita menanam kebaikan-kebaikan kita, maka jaga niat. Jangan dicampurkan dengan kesyirikan. Kalau amalnya lillah azza wa jalla, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan kita, pahala kita di sisinya. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, jangan sampai kita memahami hal yang terbalik, bahwa kita tidak bahwa annal jaza, bahwa balasan itu tidak sesuai dengan tapi balasan itu akan Allah berikan sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Berjihad dia, maka Allah berikan pahala yang luar biasa. Berinfak dan seterusnya, apapun, maka balasan itu akan setimpal dengan amalan seseorang. Yang kelima dan terakhir, anna natijatal amali tarji'u ilal amil khairan aw syarran, bahwa hasil daripada sebuah perbuatan itu kembali kepada yang mengamalkan, khairan aw syarran. Contohnya apa? Kalau yang dikerjakannya baik, salat, puasa, sedekah, wakaf, infak, dan seterusnya, maka ketaatan itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri dia. Kalau kebaikan yang dikerjakan, kembali kebaikan itu. Tapi keburukan yang dikerjakan, maka akan kembali keburukan itu padanya. Bisa jadi ancaman dan seterusnya. Keburukan yang sangat banyak. Maka ikhwafillah, hasil daripada amal itu akan sangat bergantung kepada al-amil, khairan aw syarran, baik atau buruk. Maka itu ikhwafillah, kita senantiasa berusaha dan meminta kepada Allah SWT agar kita termasuk orang-orang yang dikawal hari-hari kita. Jangan sampai kita bergantung selain kepada Allah SWT, dan wajib hanya bergantung kepada Allah semata. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang bahaya syirik dan akibat atau buruk akibat daripada apa yang dilakukan ini. Dan kemudian yang keempat adalah bahwa balasan itu sesuai dengan amalnya. Dan kemudian bahwa hasil daripada amal itu maka kembali kepada yang melakukannya. Manfaat itu akan datang balik kepada kita. Kalau kebaikan di dunia dan di akhirat pasti akan kita dapatkan. Kalau kejahatan juga demikian. Bahkan Allah dahulukan cobaan dan ujiannya di dunia ini, dan kemudian Allah berikan kepadanya bagian di akhirat. Ikhwafillah. Dan inilah hadis yang luar biasa. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, mesti kita pahami di sini. Dan saya rasa belum banyak orang yang bisa membaca atau mungkin pernah membahas hadis yang satu ini. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, yang bergantung kepada selain Allah, hatinya itu terpaut kepada Allah, maka kemudian Allah akan serahkan urusan itu kepadanya.
Oleh karena ikhwafillah, agar urusan kita diurus oleh Allah, agar kehidupan kita ini teratur, agar semua apa yang kita inginkan Allah izinkan untuk mendapatkannya, dan agar kehidupan kita ini menjadi sebuah kehidupan yang harmonis, dan semua apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun dalam rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dan semuanya tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang lemah. Ini orang lemah yang melakukan ini. Orang yang lemah yang melakukan yang seperti ini. Dia tidak tahu. Banyak orang barangkali ingin mencari tempat bersandar, tapi dia tidak mendapatkannya. Ya. Maka oleh karena itu, tunjukkan, ajarkan kepada siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka gantungkan harapan kita hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, ikhwafillah, sekali lagi mari kita bersama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita, dan menjaga harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kita menjadi orang-orang yang mudah-mudah untuk kemudian melakukan hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekali lagi, ini adalah hadis yang marfu', dan kemudian bisa kita ambil faedah-faedahnya daripada pembahasan hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.